Wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, pendengar radio dakwah yang mengikuti siaran ini. Dan juga kami sapa pemirsa televisi dakwah yang bergabung dalam kajian bersama RTVC Pusat di Jakarta, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Dan kaum muslim dan muslimah kami sapa juga untuk pemirsa Asil TV, pemirsa RJTV, pemirsa Surat TV dan televisi dakwah lainnya. Di kesempatan Jumat pagi kita berada di tanggal 13 bulan Rajab, salah satu bulan haram di tahun 1447 Hijriah. Bertepatan hari ini Jumat pagi tanggal 2 Januari 2026. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan Jumat pagi ini kita senantiasa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kita kesempatan untuk menimba ilmu syar'i agar kita bisa memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Baik, di kesempatan kali ini kita sudah bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA hafizahullah ta'ala. Setiap Jumat pagi rutin insyaallah beliau akan melanjutkan kajian rutin bersama kita semuanya, baik media televisi, media radio atau yang menyebarluaskan, share, ikut membagikan di media sosial. Kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit-Takfiri wa Tafjiri li Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Untaian nasihat yang dikumpulkan oleh para murid beliau yang dibukukan menjadi kitab nasihat untuk orang-orang yang masih terjerumus di dalam fitnah takfiri, pemikiran takfir dan aksi-aksi peledakan terorisme. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita berlindung naudzubillah min zalik. Semoga kita dan keturunan kita terhindar dari fitnah takfiri tersebut. Kita buka kajian kita dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda Abu Nuaim, guru kita Ustaz Dr. Asbir Rahman Az-ZMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, kaifahaluka ya Ustazana? بخير والحمد لله كيف أنت؟ ونحن بخير أيضا يا أستاذنا. حياك الله وبارك الله. نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم أيها الإخوة al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita dengarkan ini dia nasihat Syekh berikutnya dalam kajian pembacaan kitab tersebut. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada pendengar dan pemirsa, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al-akmalan al-atamman ala nabiyyina wa rasulina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali bersama di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab karya para ulama. Dan dalam hal ini kita melanjutkan membaca kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit-Takfiri wa Tafjir. Untaian nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang tersisa dari yang terfitnah oleh fitnah takfir dan tindakan teror. Ditulis nasihat ini oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal 'afiyah wa baraka lahu fi ilmihi wa ahlihi wa malih. Akhir pelajaran kita dengan tema khuruj asy-syabab al-maftunina 'an at-ta'ati wa mufaraqatuhum lil jamaah. Mereka yang terfitnah oleh fitnah takfir keluar dari mentaati atau dari ketaatan kepada pemimpin alias memberontak dan
memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Mereka telah melakukan tindakan khuruj dan ancaman terhadap tindakan khuruj terhadap penguasa yang sah, pemimpin yang sah, banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita sudah pelajari bahagian awal dari pembahasan ini. Kata penulis, istafadat an-nusus asy-syar'iyyah wa aqwalus salaf fi as-sam'i wat ta'ah li a'immatil muslimin wa luzumi jama'atihim wa tahrimil khuruj 'ala al-wulad wa mufaraqatil jama'ah. Telah atau sangat banyak nas-nas agama dan perkataan-perkataan ulama salaf tentang mestinya seorang muslim mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin dan menjaga persatuan, dan juga nas-nas yang menegaskan haramnya tindakan khuruj terhadap pemimpin kaum muslimin, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin dan memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Ada beberapa hadis yang beliau nukilkan dan sangat penting untuk kita ketahui di saat-saat yang seperti ini. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famat mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari persatuan lalu meninggal, maka meninggal jahiliyah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang berperang di bawah bendera yang tidak jelas, rayah ummiyah, yang tidak jelas benderanya, yaghdabu li asabah, marah karena asabiyah, au yad'u ila asabah, lalu atau menyeru untuk sebuah perkumpulan, ya, au yansuru asabah, atau menolong, ya, asabah. Asabah di sini adalah selain dari persatuan atau kesatuan kaum muslimin untuk bendera tertentu atau suku atau perkumpulan, ya, itu yang menjadi landasan loyalitas. Marah karena asabah, menyeru kepada asabah, bahkan membantu disebabkan asabiyah. Lalu dia terbunuh dalam hal-hal tersebut, faqitlatun jahiliyah, maka terbunuhnya dia adalah di bawah bendera jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha. Ini yang berhubungan juga dengan pembahasan kita. Siapa yang keluar terhadap umatku, membunuh yang baik ataupun yang buruk, barraha wa fajiraha, wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak peduli terhadap orang yang beriman di antaranya,
wala yafi lidhi ahdin ahdah, dan tidak menunaikan perjanjian yang telah diberikan perjanjian terhadap orang yang telah diberikan perjanjian. Falaysa minni walastu min, kata Nabi, maka dia bukan termasuk golonganku dan aku pun juga bukan dari kalangan dia atau dari golongannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Yaghdabu li'asabah atau yad'u ila asabah atau yansuru asabah, kata al-Imam an-Nawawi, hadhihi al-alfaz al-thalathah بالعين والصاد المهملتين هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عن رواية العذري بالغين والصاد والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة، ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها، yaitu berperang, marah, membantu disebabkan syahwatnya sendiri, ya, oleh kemauannya atau ambisi, ya, sendiri, tidak disebabkan oleh persatuan kaum muslimin. Maka bila dia terbunuh dalam upaya tersebut, maka terbunuhnya di dalam keadaan jahiliyah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hadis pertama, dan sangat keras ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang juga sudah kita pelajari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Mendengar dan mentaati wajib atas setiap muslim terhadap pemimpin, baik pada perkara yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Apabila disuruh dan diperintah berbuat maksiat, maka saat itu tidak ada kewajiban mentaati dan mendengar. Hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Alaika as-sam'u wat-ta'atu fi yusrika wa usrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaik. Hendaklah engkau mendengar dan mentaati pada kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit, dalam kondisi bersemangat ataupun dalam keadaan terpaksa, atau dalam keadaan engkau terzalimi, hakmu tidak diberikan, engkau tetap wajib mentaati menurut perintah Nabi SAW dalam hadis ini. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita sampaikan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang keempat, ini hadis yang keempat tentang tercelanya tindakan memberontak kepada penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Thalathu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abada." 3 perbuatan yang hati seorang muslim tidak akan tercampuri oleh kedengkian, ya, bila ketiga-tiganya ada di dalam hatinya selama-lamanya. Yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah, ikhlasul amali lillah. Kemudian yang kedua, wa munasahatu ulatil amri, memberi nasihat kepada pemimpin. Kemudian yang ketiga, waluzumil jamaah,
dan menjaga persatuan kaum muslimin. Ini 3 perkara bila bergabung di hati seorang muslim, maka hatinya tidak akan ternoda oleh rasa iri dan dengki, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Sesungguhnya persatuan doa kebaikan yang dilakukan oleh persatuan kaum muslimin itu akan selalu membentengi mereka, meliputi, menjaga, mengitari mereka. Doa yang baik. Ini yang membuat rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai persatuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, dan menurut penulis dengan sanad yang sahih dari hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Ya, dari hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Inilah 4 dalil dibawakan oleh penulis di sini. Kemudian beliau menukilkan uraian tentang hadis terakhir dari Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan. Kemudian setelah menukilkan hadis-hadis ancaman memberontak, mencabut ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin dengan memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, beliau menukilkan, ini pelajaran kita yang baru, beliau mengatakan waqala al-imam at-Tahawi fi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Berkata al-imam at-Tahawi, ini dari mazhab Hanafi. Ya, al-imam at-Tahawi dari mazhab Imam Abu Hanifah. At-Tahawi al-Hanafi yang punya kitab aqidah yang luar biasa, ya, al-Aqidatut Tahawiyah, disyarahkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahumullahu ta'ala. Berkata al-Imam At-Tahawi fi aqidati ahli sunnati wal jamaah, menjelaskan aqidah ahli sunnah wal jamaah, wala nara al-khuruja ala a'immatina. Kita tidak berpendapat adanya pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin, wa ulati amurina, dan penguasa-penguasa, wa injaru, meskipun mereka berbuat semena-mena, wala nad'u alaihim. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut pemaparan Imam At-Tahawi, seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, ya. Dan kita juga tidak berpendapat mendoakan keburukan kepada mereka, penguasa yang zalim, ya. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak berdoa keburukan atas mereka. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kita juga tidak melepaskan tangan dari mentaati mereka atau melepaskan baiat, sehingga tidak menganggap mereka pemimpin, melepaskan ketaatan kepada perintah mereka. Menunjukkan bahwa ketaatan itu asalnya, ketika dilepas berarti sudah memberontak. Wa nara ta'atahum, kata al-Imam At-Tahawi rahimahullah, dan kita berpendapat mentaati pemimpin, wa nara ta'atahum, mentaati pemimpin, min ta'atillahi azza wa jalla fariidatan. Mentaati pemimpin merupakan bahagian dari ketaatan kepada Allah dan dia fardu. Mentaati pemimpin adalah fardu karena merupakan ketaatan kepada Allah. Yang menyuruh taat kepada pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Ketika taat kepada pemimpin berarti kita mentaati Allah. Dan mentaati Allah fardu. Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ma lam ya'muru bima'siyah. Selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat, kata al-Imam At-Tahawi. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah.
dan kita Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan pemimpin dengan kebaikan dan muafat, selalu dijaga, diberi perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di kitabnya Al-Aqidah dengan berikut syarahnya, dicatatkan yang bersama syarahnya yang disyarahkan oleh Ibnu Abil Izz rahimahumallahu taala di halaman 540, kata penulis hafizahullahu taala. Setelah menukilkan, kalau kita runut kembali ke bawah, pertama syarah dari Ibnul Qayyim rahimahullah di kitab Miftah Daris Sa'adah tentang hadis 3 perbuatan bila ada di hati seorang muslim maka tidak akan dicampuri oleh iri dan dengki. Tidak akan mungkin ada di hati tersebut sifat iri dan dengki. 3 itu adalah ikhlas amal kepada Allah, kemudian menasihati penguasa, kemudian menjaga persatuan kaum muslimin. Bila itu ada, maka tidak akan mungkin di dalam hati tersebut tercampur oleh sifat iri dan dengki. Kemudian menukilkan juga perkataan Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana di kitab As-Sunnah Al-Lalakai Usul I'tiqad atau Usul I'tiqad Ahli Sunnah karangan Al-Imam Al-Lalakai, wa man kharaja ala imamil muslimin, siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin sementara orang-orang sudah bersatu di bawah kepemimpinannya, mengakui kepemimpinannya, ya, dengan cara apapun juga pengakuan tersebut, maka bila dia memberontak maka dia telah memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, telah memotong atau mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin dan menentang nas-nas atau hadis-hadis dari Nabi SAW. Jika meninggal dunia, kata Imam Ahmad rahimahullah, dalam kondisi demikian maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Fa in mata al-khariju alaihi mata mitatan jahiliyah, berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Alinea terakhir di bawah pembahasan ini, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wa ma hasala min asy-syabab al-maftunin bit-takfir wat-tafjir wat-tadmir fi jaziratil Islam mubayinun tamam al-mubayanati li hadhihi al-ahadits wal athar. Dan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang terfitnah oleh fitnah takfir, terjerumus kepada fitnah takfir dan tindakan-tindakan terorisme, meledakkan, menghancurkan yang mereka lakukan di negeri-negeri kaum muslimin, ya, terutama di Jazirah Arab, pada umumnya negara Islam, itu terpisah jauh, ya, dengan hadis-hadis dan asar-asar yang tadi dinukilkan, perkataan-perkataan ulama-ulama besar. Tidak ada sedikit pun mendekati nas-nas hadis dan juga perkataan para ulama. Wa hum ya'lamuna wa ya'lamu ghairuhum anna aba'ahum wa ajdadahum 'ashu fi hadhihi al-bilad fi wilayati hadhihi ad-daulah fi amnin wa aman sami'ina muti'ina lil wulati fil ma'ruf. Mereka mengetahui, yaitu pemuda-pemuda dari bangsa Arab tersebut dan orang-orang lain selain mereka juga mengetahui bahwa nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka, dan di atas itu lagi dari nenek moyang mereka hidup di negeri ini, maksudnya di negara penulis, yaitu di Arab Saudi. Mereka hidup di bawah kepemimpinan negara, mereka hidup di dalam keamanan dan iman, ya. Mereka mendengar dan mentaati para pemimpin di atas ma'ruf, perkara yang
baik. Wa khuruju haula'i syabab anil manhajis sahih alladhi kana alaihi aba'uhum wa ajdaduhum huwa min amali syaitan wa tazyinihi al-batil fi nufusihim. Adapun mereka-mereka itu, para pemuda, ketika memberontak, memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, dari manhaj yang sahih, jalan hidup, pedoman, metode yang benar, yang di atasnya berada nenek moyang mereka, orang tua mereka, kakek nenek mereka. Tindakan mereka memberontak keluar dari jalur tersebut merupakan hasil dari perbuatan syaitan, dan syaitan menghias-hiasi perkara yang menyimpang tersebut di dalam jiwa-jiwa anak-anak muda tersebut. Waqad qala Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakanlah, kata Allah kepada nabinya, menyuruh membaca doa ini, Rabbi a'udzubika, wahai Rabbku, aku berlindung denganmu, min hamazatis syayatin, dari bujuk bisikan-bisikan, bujuk rayu dan bisikan-bisikan syaitan dan tipu daya syaitan, dan aku berlindung denganmu, wahai Rabbku, dari mereka hadir kepadaku. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa tindakan para pemuda-pemuda yang melakukan tindakan teror dan terfitnah dengan fitnah mengkafirkan secara serampangan tanpa ilmu, ini ternyata menyimpang dari metode atau jalan beragama yang ada di atasnya leluhur mereka, nenek moyang mereka, ayah mereka, dan kakek nenek mereka di masa-masa dahulu. Ini saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang memberontaknya para pemuda, memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin, memberontak dari pemimpin yang sah, memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Berikut ancaman-ancaman dan realita serta kenyataan yang mereka berada di atasnya, bahwa mereka ternyata tidak melakukan hal yang sebelum-sebelumnya yang berada di atas jalan itu orang tua mereka. Justru mereka melakukan hal yang menyimpang, dan itu merupakan tipu daya dan godaan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hamadzatis syayatin, dan semoga Allah juga melindungi kita dari ayyahduruna. Ini pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Ya, nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA hafizahullah taala, yang melanjutkan untaian nasihat dan kaum muslimah khususnya bagi syabab, ya, para pemuda, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan atau khazanah ilmu, ya. Baik kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, dimanapun Anda berada, pemirsa televisi dakwah dan pendengar radio dakwah, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya ke media sosial, bisa di kolom komentar, nanti insyaallah admin akan meneruskan ke meja share kami. Atau Anda yang menonton siaran ini, silakan yang ingin langsung bertanya bisa menghubungi nomor yang bisa dihubungi adalah 08117530.000 untuk layanan interaktif biasa, dan 081175454444 untuk call WA atau telepon WhatsApp langsung ke studio Radio Hidayah FM. Baik, kita akan angkat untuk penanya yang pertama dari teleponnya. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah Jalan Amin Pekanbaru.
dari hamba Allah di Jalan SM Amin Pekanbaru, pendengar Radio Hidayah Bapak ya. Baik, silakan Bapak hamba Allah pertanyaannya. Nanya mengenai ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Apakah kepatuhan kita sama pemimpin itu dengan wajibnya kita bayar pajak Ustaz? Apakah ketaatan kita kepada pemimpin itu dengan membayar pajak gitu? Juga termasuk salah satu dari Juga termasuk salah satunya ketaatan kepada pemimpin adalah membayar pajak. Jadi pajak seperti apakah yang wajib kita wajib apakah semuanya atau ada beberapa yang apa itu Ustaz? Seperti apakah semuanya ditaati pemimpin atau yang kita taati itu apa saja gitu ya Pak ya? Nah, karena pajak itu kan ada juga fatwanya haram gitu. Pajak itu ada fatwa haram. Baik Bapak. Jadi yang mana yang harus kita ikuti itu? Yang mana yang kita taati, yang mana yang tidak gitu ya. Baik, terima kasih Bapak hamba Allah di SM Amin Arengka 2 Pekanbaru. Jazakallahu khairan, kita tunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan dengarkan jawaban dari Ustaz. Pertanyaan dari Bapak hamba Allah pendengar Radio Hidayah di Arengka 2 atau Jalan SM Amin Pekanbaru Riau. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk pendengar Radio Hidayah dari Pekanbaru menanyakan tentang apakah ketaatan kepada pemimpin itu mutlak. Ya, sebenarnya sudah jelas dari keterangan-keterangan yang tadi kita sampaikan bahwa terutama firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sempat kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dari ayat ini sudah bisa ditegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu harus dibawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi kembali kata-kata perintah untuk mentaati. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu harus dibawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bila tidak, maka tidak dibenarkan untuk mentaati pemimpin. Ya, Nabi juga jelaskan dalam hadis-hadis yang banyak, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan sebagian hadisnya, kita bacakan. As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim. Seorang muslim wajib mendengar dan mentaati fima ahabba wa karih. Fima ahabba wa karih ini masuk dalam jawaban pertanyaan. Mentaati pada perkara yang ia cintai ataupun pada perkara yang tidak ia sukai. Yang tidak selamanya perintah atau larangan pemimpin itu kita sukai. Tetapi selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib mentaati. Malam yu'mar bima'asiyah, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Fa idza umira, maka apabila diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan dan juga tidak ada mendengar. Fala sam'a wala ta'ah. Adapun tentang mengambil harta rakyat atau memungut pungutan dari rakyat, ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Tugas kita mentaati, ya, mentaati dan mendengar. Kata Nabi, wa in akhadha malak, meskipun dia mengambil hartamu, wa daraba dhahrak, memukulimu. Ini dalam konteks kezaliman. Dalam konteks kezaliman, mengambil harta, ya, hartamu, kemudian memukulimu, yang tidak menunaikan hak dan bahkan berbuat kezaliman,
ketaatan kepadanya tetap diberikan. Mengambil di sini berarti ya dengan kondisi terpaksa karena dia sebagai pemimpin mengambil. Kata Nabi SAW, wa in akhadha malak, meskipun hartamu diambil olehnya. Ya, jadi pengambilan di sini maksudnya dalam konteks kepatuhan atau wewenang yang dimiliki oleh mereka, maka mereka melakukan hal tersebut, maka ditunaikan. Kata Nabi SAW, tu'adduna alladhi alaikum, tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu, wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Karena yang akan dituntut kita nanti di akhirat adalah kewajiban yang dibebankan kepada pundak kita. Dan kemudian yang harus membahagiakan kita, yang harus kita merasa besar berharap kepada Allah bahwa apa yang menjadi hak kita pasti akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidak Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya. Jadi bila diambil, maka silakan mereka mengambil. Karena masalahnya memang pengambilan, bukan kita yang menunaikan. Tetapi itulah pengambilan dengan adanya aturan-aturan yang mereka buat. Maka ini dalam konteks hadis Nabi SAW, wa in akhadha malak, kata Nabi, ini redaksinya adalah perintah untuk taat. Isma' wa ati', dengarkan dan taati. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak. Ini yang perlu ketahui dari pemahaman hadis-hadis Nabi SAW yang sebegitu banyak tentang bagaimana bersikap terhadap kezaliman penguasa, atau tentang aturan-aturan yang berlaku. Kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dan kita mohon kepada Allah hak-hak kita. Wallahu waliyut taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz serta nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak hamba Allah di Jalan SM Amin Arengka 2 ya bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Taib kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab kita. Bagi pemirsa dan pendengar bisa menghubungi kami langsung di studio Radio Hidayah FM. Nomor yang bisa dihubungi 08117530.000 dan 0811754544 atau silakan dilihat di layar kaca Anda. Baik, kita akan ajukan pertanyaan ya. Pertanyaan dari chat WhatsApp WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Taib. Ibu hamba Allah di Pekanbaru, apa boleh kita menggunakan fasilitas kantor secara diam-diam untuk kepentingan pribadi? Pertanyaannya di luar tema ya Ibu ya. Apa boleh kita menggunakan fasilitas kantor secara diam-diam untuk kepentingan pribadi? Jazakallah khairan Ustaz, dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, wallahu alam, saya pahami ini berbentuk ghulul ya, berbentuk ghulul yang diharamkan ya. Bila fasilitas tersebut disediakan untuk kita, untuk pekerjaan kita di kantor, maka mempergunakannya untuk kepentingan pribadi adalah penyalahgunaan fasilitas tersebut. Dan dia, wallahu alam, yang saya pahami dengan saat ini tak ubahnya seperti mengambil harta rampasan perang yang sebelum dibagikan ya, mengambil bahagian dan nanti kita akan juga dapatkan bahagian, dan pengambilan bahagian ini adalah sama, melebihkan manfaat diambil yang bukan hak kita
penggunaan fasilitas yang bukan untuk kepentingan pribadi kita gunakan untuk pribadi, ini kan bukan hak kita. Ini mengambil hak yang bukan hak kita, dan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah nampak jelas dalam bagaimana mereka generasi salaf membersihkan diri dari praktek-praktek yang seperti ini. Ya, dari praktek-praktek yang seperti ini, sehingga mereka tidak menggunakan lampu yang minyaknya diperuntukkan untuk kepentingan bekerja, untuk keluarga mereka, untuk rumah mereka. Ini luar biasa waraknya generasi salaf dari hal-hal yang seperti ini. Dan ini sangat penting untuk kita tumbuhkan, bagaimana khawatir ya terhadap apa yang bukan menjadi hak kita untuk kita pergunakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu yang bertanya dari chat WhatsApp ya, ibu hamba Allah di Pekanbaru, bisa mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari Sumatera Barat. Ada Bapak Syamsurijal. Bapak Syamsurijal di Sumatera Barat. Ustaz, kini kan tanggal 13 Rajab. Oh iya, tanggal 13 Rajab. Tanggal 13 Rajab ini Ustaz ya. Oh baik. Saya mendengar ada penjelasan bahwa di hari Jumat tidak boleh puasa sunnah, dan kini adalah awal dari Yaumul Bid. Oh, Yaumul Bid ya. Baik, yang ditanyakan apa nih Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Syamsurijal di Sumatera Barat bisa Iya, saya paham. Difahami. Silakan Ustaz. Para ulama khilaf memang tentang puasa di hari Jumat ini, mengkhususkan untuk puasa sunnah. Ya, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan bila seandainya digabungkan dengan hari berikutnya atau hari sebelumnya. Untuk hari ini memang tanggal 13 Rajab dan sudah merupakan awal dari puasa Ayyamul Bid, dan ini tidak mengapa bila Bapak berpuasa setelahnya. Ya, hari ini Bapak puasa dan besok Bapak puasa, lusa juga Bapak puasa, 3 hari yang merupakan Ayyamul Bid, maka tidak mengandung pelanggaran terhadap larangan berpuasa di hari Jumat secara khusus ini, bila diambil pendapat tidak boleh berpuasa hari Jumat. Ya, tidak boleh puasa hari Jumat. Ketika ada seorang wanita sahabat ditanya berpuasa tentang hukum puasa hari Jumat, kata Nabi SAW, apakah engkau berpuasa besoknya ataukah apakah engkau telah berpuasa sebelumnya? Ini menunjukkan bahwa bila ada puasa setelah atau sebelum hari Jumat, maka tidak mengapa berpuasa di hari Jumat puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah, apalagi yang bila ditanyakan adalah puasa Ayyamul Bid, berarti itu 3 hari, maka sudah pasti akan ada puasa setelahnya dan bahkan 2 hari setelahnya. Bila hari ini tanggal 13, berarti 14, 15 adalah Ayyamul Bid, maka silahkan berpuasa dan tidak bertentangan dengan hadis larangan puasa di hari Jumat. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita bacakan ini pertanyaan terakhir sepertinya. Oke, baik, kita akan angkat ya. Kita akan angkat. Ini sepertinya tidak puas mengetik langsung teleponnya. Baik, kita akan angkat. Sudah ada yang terhubung di ujung telepon, call WhatsApp. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari hamba Allah Pekanbaru. Baik, silakan Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Ini Ustaz, bolehkah niat puasa sunat, niatnya setelah contohnya niat puasa nggak ada dari jam 9 pagi, tapi belum ada sarapan, niatkan untuk puasa sunnah. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat puasa sunnah, belum ada sarapan Bapak dari tadi? Baik, halo Bapak. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi Ustaz, ini puasa sunnah.
Dari tadi pagi belum ada makan, jadi ada niatnya untuk melanjutkan jadi puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Ah, ini yang belum disampaikan tadi. Bila maksudnya mengkhususkan hari Jumat, maka tidak dibenarkan, makruh. Tetapi bila maksudnya adalah memulai puasa ayyamul bid, maka boleh memulai niat sekarang ini selama dia tidak makan dan minum semenjak selesai sholat subuh tadi. Wabillahi taufiq. Berarti bisa ya Ustaz ya, insyaallah ya. Ya, kalau tujuannya puasa ayyamul bid, tapi kalau tujuan puasa hari Jumat, maka terlarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa sunnah. Wallahu a'lam. Dari hadisnya, la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin wala lailataha biqiyam. Dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jangan khususkan hari Jumat dengan puasa dan juga malamnya dengan qiyam. Apabila tujuannya adalah puasa yang ada gabungannya dengan puasa di hari berikutnya atau sebelumnya juga sudah ada puasa, maka dibenarkan. Wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami ya Bapak ya. Pertanyaan dari Bapak tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Dan kaum muslimin rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Sepertinya kita cukupkan ya, karena sudah alhamdulillah kita sudah angkat semua pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan? Ada lagi Ustaz, satu lagi. Kita akan terima untuk pertanyaan yang terakhir. Silakan Bapak. Yang singkat padat ya Pak ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Dari Bapak di Sulawesi Barat ya, Bapak hamba Allah di Sulawesi Barat. Silakan Bapak. Saya mau bertanya ini. Ya. Apakah ada berzikir dengan hati, dengan berzikir dengan lisan? Berzikir dengan hati, berzikir dengan lisan, maksudnya keutamaannya Bapak? Iya, keutamaannya iya. Oh iya. Apakah dibolehkan berzikir dalam hati? Berzikir di dalam hati. Apakah dibolehkan berzikir dalam hati atau berzikir dengan lisan, Bapak? Iya. Oh iya. Itu saja, Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir dari Sulawesi Barat ya, Bapak hamba Allah, terkait dengan zikir. Terima kasih dan ditunggu jawabannya Bapak hamba Allah di Sulawesi Barat. Zikir ungkapannya dalam agama bermacam-macam maknanya. Ada zikir yang dimaksud adalah pengagungan terhadap Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Ini semua berlaku untuk semua organ tubuh kita, mulai dari zikir qalbu, zikir semua anggota badan. Ya, dengan menundukkan qalbu dan semua organ tubuh kita di hadapan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan dan kemahamuliaan Allah. Bila dimaksud dengan zikir ini, maka tauhid yang mencakup tauhidul qalbi, mentauhidkan Allah secara qalbu, ya, dengan ibadah-ibadah qalbu, tawakkal, ya, kemudian khauf, raja, ini semua adalah zikir qalbu. Khauf, raja, mahabbah, ini zikir qalbu. Jika dimaksud dengan zikir itu, maka qalbu juga berzikir, sebagaimana organ tubuh yang lain dan juga lisan berzikir. Tapi bila yang dimaksud dengan zikir adalah melafazkan pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu amalan lisan. Makanya dijelaskan bahwa dia dalam bentuk ucapan lidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-Rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat
sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Dan ringan diucapkan di lidah. Berarti dia amal lisan. Ringan di lidah ketika dilafazkan. Dan sangat berat di timbangan. Hadis dalam Sahih Bukhari, di akhir Sahih Bukhari. Ya. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Berat di timbangan, mudah diucapkan. Berarti dia lafaz, zikir. Zikir lidah, zikir lisan. Dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ucapan lidah. Makanya lidah ini ibadahnya luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir dengan lidah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kemudian diiringi dengan tasbih, wasabbihuhu bukratan wa asiyya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan. Ya, saya ragu. Wasabbihuhu wa asila. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini berarti menunjukkan bahwa dia adalah bilangan. Banyak itu bilangan. Kemudian waktunya juga wasabbihuhu, bertasbih, digabungkan dengan tasbih. Berarti bila yang dimaksud dengan lafaz dengan zikir adalah lafaz pujian, pengagungan yang ada dalam Al-Quran berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lafaznya diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW, maka dia amalan lisan. Amal lisan. Makanya orang yang selalu berzikir dengan orang yang tidak, berbeda kondisi keadaannya. Berbeda hakikatnya. Rumah yang selalu dihidupkan dengan zikir, ya, dengan yang tidak tentu juga berbeda. Ya, ini yang dimaksud adalah memperbanyak zikir dengan amalan lisan. Makanya sekali lagi zikir lidah ini sangat banyak, bacaan-bacaan pujian berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang tidak berzikir lebih bila tidak dikuasakan untuk berzikir, maka dia akan dikuasai oleh lawannya. Maka dosa lidah juga berbahaya. Dosa lidah berbahaya. Nabi SAW mengancam bahwa banyak manusia yang dijerumuskan ke neraka oleh ulah lidahnya. Kata Nabi kepada Muadz, wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah banyak manusia yang diseret ke neraka dengan kepala, wajah di bawah atau batang hidungnya di tanah, lalu dicampakkan ke neraka disebabkan oleh korban lidah. Maka sebaliknya bila lidah itu digunakan untuk memperbanyak zikir, memuji-muji Allah, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan yang lain-lain, maka tentu ini adalah keutamaan yang besar. Maka balik kita ke pertanyaan perbedaan zikir. Apakah boleh berzikir dengan qalbu? Qalbu punya zikir sendiri seperti yang tadi kita katakan. Adapun zikir yang dimaksud adalah lafaz pujian-pujian, maka itu adalah amal lisan yang tentu tidak akan terpisah. Tidak akan terpisah. Amal lisan yang berupa zikir tadi, bila ditopang oleh zikir qalbu, maka dia sangat berarti. Sangat tinggi nilainya. Ucapan subhanallah, atau ucapan Allahu Akbar, atau ucapan Allahu Rabbi,
La usyriku bihi syai'an. Ini sangat luar biasa bila diiringi oleh zikir qalbu yang memahami kandungan dari zikir lisan tersebut. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz terkait pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Sulawesi Barat terkait dengan zikir ya, baik lisan ataupun dalam kalbu. Mudah-mudahan bisa difahami dan beliau adalah penanya terakhir ya. Mohon maaf untuk penanya yang sudah masuk chatnya atau pertanyaannya. Mohon maaf untuk Ibu hamba Allah di Kuala ya, dan juga pendengar atau pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kita cukupkan sampai di sini tanya jawab. Kita tutup dengan sedikit tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi oleh Ustaz terkait dengan materi kita. Silakan Ustaz untuk ikhtitamnya. Tafadhol. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, sekedar renungan saja bahwa kita sekarang sudah berada di awal tahun 2026. Hari ini hari kedua dan banyak hal yang perlu kita jadikan bahan introspeksi, bahan renungan untuk bertafakkur bahwa ternyata pergantian siang dan malam ini adalah sebuah putaran roda yang terus berputar. Hari berganti menjadi satu minggu. Berputarnya minggu ke minggu membawa kita kepada satu bulan. Berganti bulan membawa kita kepada penghujung tahun. Berarti genap dengan berakhirnya tahun 2025, berkurang umur kita 1 tahun. Bukan justru bertambah, berkurang umur kita di dunia. Kesempatan kita untuk berada di dunia ini sudah berkurang 365 hari kurang lebih. Dan berarti ini menunjukkan bahwa kita dalam perjalanan menempuh perjalanan menuju perjumpaan yang pasti dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kita di dunia terbatas. Kata Ali bin Abi Thalib, asbahatid dunya mudbirah wa asbahatil akhirati muqbilah ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. Dunia semakin hari semakin menjauh. Maksudnya kematian dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala keindahannya atau pernak-perniknya, dan akhirat semakin hari semakin mendekat, menjauh dari kita dunia. Akhirat semakin mendekat ke kita dengan berputarnya waktu. Dan dunia dan akhirat memiliki pengikut, ada anak keturunannya. Dunia punya keturunan, akhirat juga punya keturunan. Ali radhiyallahu anhu menasihati kita semua untuk menjadi anak-anak akhirat. Kenapa? Beliau menjelaskan, dan ini sangat luar biasa. Alasannya luar biasa. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَوْمَ amalun wala hisab. Karena di dunia ini kita waktunya beramal dan tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, tidak ada penghitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti di akhirat adalah waktu untuk dihitung, waktu penghitungan, dan tidak ada beramal. Waktu beramal sudah berhenti dan tidak ada lagi, dan waktu menghitung amalan kita sudah tiba. Sementara di dunia adalah waktu beramal, dan jangan sampai kita berharap ada penghitungan. Maka ini nasihat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama waktu-waktu yang telah berlalu dari umur kita, terutama di tahun 2025. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi keistiqamahan di atas iman dan di atas taqwa. Dilindungi kita dari berbagai bahaya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wa minan nar. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi lana. Allahumma ihdina. Ini doa saya dapatkan dari penulisnya, dari guru kita Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala. Allahumma ihdini wahdili wahdibi. Allahumma hdini wahdili wahdibi. Ya Allah, tunjukilah saya
dan tunjukilah orang-orang atau tunjukilah untuk saya, maksudnya kerabat-kerabat, keluarga, anak keturunan, tunjukilah mereka, wahdibi, dan jadikanlah saya penyebab petunjuk. Ini doa yang disampaikan atau diajarkan oleh beliau, dan ini sangat luar biasa, meminta hidayah untuk keluarga dan meminta menjadi penyebab orang-orang mendapatkan hidayah. Wallahu taala waliyut taufik, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-MA Hafizahullah Ta'ala, yang sudah menutup perjumpaan kita dengan renungan dan juga doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ijabah doa beliau, dan kita juga berdoa semoga di hari ini bagi yang menjalankan puasa sunnah Yaumul Bid tadi, sepertinya banyak ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilanjutkan untuk 3 hari ini ya. Barakallahu fikum kepada pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dan juga jazakumullah khair untuk admin, kru, dan juga rekan-rekan sejawat kami media baik televisi dan juga radio yang ikut bergabung dalam kajian bersama ini, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia atau RTVC Pusat di Jakarta, dan juga televisi-televisi dakwah dan radio-radio dakwah berikutnya yang sudah ikut ya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ana Abu Auni dari Studio Radio Hidayah FM mengucapkan jazakumullah khair. Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.